Saya dihargai oleh masyarakat setiap bulan sebesar Rp150.000. Saya bekerja di sini. Saksikan kelanjutan kisahnya hanya dalam Sarno X Code Mystery. Kembali lagi di Sarno X Code. Jadi pada sore hari ini kita akan perdana ya. Kita akan melakukan obrolan hangat dengan penjaga makam. Makanya ini episode pertama untuk tagar Pekam, yaitu penjaga makam. Jadi di Pekam ini kita akan berusaha untuk ngobrol dengan orang-orang yang pekerjaannya itu sebagai penjaga makam. Beliau itu yang membersihkan makam-makam gitu. Jadi untuk episode Pekam pada hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Tulus. Oke, saksikan terus Pekam untuk episode berikutnya. Dan sekarang kita coba ngobrol dengan Pak Tulus ya. Beliau lagi bersih-bersih di sana. Kita akan coba ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tulus Hidayat, usia 77 tahun. Pekerjaan merawat makam Sambarangin, termasuk bersih-bersih dan lain-lain. Saya dihargai oleh masyarakat setiap bulan sebesar Rp150.000. Saya bekerja di sini sudah sejak tahun 2008 sampai sekarang. Mudah-mudahan akhir hidup saya itu bisa untuk membantu masyarakat untuk membersihkan makam Sambarangin. Dinamakan makam Sambarangin karena di tempat ini dimakamkan seorang pahlawan pada zaman Belanda kira-kira tahun 1648. Seorang pangeran dari kalau sekarang namanya Semarang, kalau dulu itu bukan Semarang, belum ada, jadi namanya Pandanaran. Beliau selalu memusuhi Belanda. Karena memusuhi Belanda, maka musuh yang paling besar adalah Belanda. Beliau sering bergerilya untuk mengusir Belanda, tapi karena tidak banyak pengikutnya, maka beliau merantau ke daerah barat, yaitu kalau sekarang dinamakan Jawa Barat. Dari Jawa Barat, Belanda mengerahkan laskarnya untuk menangkap beliau. Kemudian lari ke daerah timur, akhirnya tertangkap di, kalau sekarang dinamakan Purwokerto. Kalau dulu namanya bukan Purwokerto, tapi daerah ini alun-alun apa jenenge ya?
tepatnya di Desa Teluk sekarang, di Kelurahan Teluk. Kalau dulu namanya bukan Teluk, tapi namanya Desa Suyud, karena seorang pangeran ini dari barat tertangkap dan menyerah di Desa Suyud itu, maka tempat itu kemudian dirubah menjadi Desa Teluk sampai sekarang. Kira-kira begitulah cerita singkatnya. Kemudian setelah tertangkap, beliau akan dimakamkan di daerah utara dari Teluk. Tapi sebelum sampai ke tempat pemakaman, di tengah jalan ini selalu akan jatuh. Kemudian akhirnya dimakamkan di tempat itu, yang kemudian namanya karena tempatnya ini kira-kira di tengah-tengah antara tempat penangkapan dengan yang akan ditempati dimakamkan ini, maka tempat itu terkenal dengan nama Karang Tengah. Kalau sekarang ya Kruwet. Bagaimana kelanjutan cerita dari Pak Tulus? Tetap saksikan di Sarno X Code Misteri. Ini saya akan mengutarakan pengalaman mistis di makam Samarang ini. Karena keterbatasan kami sebagai manusia biasa, saya tidak peka terhadap alat penglihatan, sehingga tidak pernah melihat sesuatu yang mistis. Tapi saya alhamdulillah lebih peka pada penciuman. Di sini ya kalau ada hal-hal yang goib, cuma tercium bau-bau yang aneh gitu. Ada yang kadang-kadang berbau wangi, ada yang tidak begitu, macam-macam bau. Karena keterbatasan saya, indera kami ini yang lebih tajam adalah indera penciuman. Bahwa walaupun saya digaji 150.000 per bulan, uang sebesar itu amat bermanfaat bagi kami. Walaupun kecil, kelihatannya secara umum kecil, tapi bagi saya memberkahi, berkah sekali. Sehingga berkahnya itu berupa bermacam-macam, diantaranya kesehatan dan lain-lain yang menyangkut pribadi kami. Kemudian tumbuh kesabaran, ya. Kemudian selalu menghadapi orang ini selalu sabar. Itu Pak. Ya, sejak saya merawat makam ini, kebiasaan tabiat kami yang tadinya pemarah berubah sedikit demi sedikit, berubah menjadi mengurangi marah. Kemudian istilahnya ya pokoknya saya kikis itu pemarahnya itu. Akhirnya sekarang ya alhamdulillah bisa istilahnya sabar apa bagaimana, ya tahu lah. Kemudian tidak gembrungsung hatinya, wah ya. Iya kan. Ya saya akui ini merawat di sini ini seperti tempat penenang diri lah. Saya lebih betah di sini daripada di rumah. Lebih betah di sini. Di sini kan seperti tenang. Terus ya cuma saya tidak bisa komunikasi dengan yang bau resos ini lah. Sejak saya merawat di sini belum pernah melihat apapun yang ada di sini. Katanya ada ini, ada itu, kata orang lah ya. Saya
Terus perasaan kami ya seperti di rumah lah. Kemudian kalau bekerja ini perasaan kami kerja bersihkan. Saya bekerja sebentar, tapi hasilnya banyak. Jadi walaupun katakan belum kemeringat sudah ada hasilnya. Jadi seolah-olah ada yang membantu. Seolah-olah lah ya, saya tidak tahu ya, diringankan lah. Iya diringankan gitu. Ada yang membantu. Mergo ikhlas kali mboten niki nggih Pak. Iya itu. Seperti itu tanaman kelapa ini semuanya nanam saya. Oh, Ada anak yang ngambil, saya diamkan saja. Silakan ngambil. Gitu. Saya bisa nambahi makam ini kan sebelah utara lah, tambahan makam 1.500 meter lah. Cuma modal ludah. 1.500 meter modalnya ludah. oh ingkang ngandhap niku. Iya tambahan. Iya. Ini punya orang kaya, saya dekati. Kemudian karena orang kaya ini termasuk tanah CS, jadi orang itu kan tempatnya tidak satu tempat. Saya di Jakarta, punya tersebar, kumpulnya hanya hari raya. Nah, kalau tiap hari raya saya bisa kumpul berhubungan dengan semuanya, bisa rembukan. Setelah 3 tahun baru gul. Rembukan 3 kali pertemuan. Iya, baru gul. Secara waktu kan lama ya, tapi karena pertemuannya itu tidak bisa setiap saat, dan ya maklum mereka tempatnya ada yang Jakarta, di Blora, di Surabaya, Tapi sedaya. iya. Tapi akhirnya ya dari 1.500 meter ini 2/3 itu berupa wakaf. Iya, 2/3 Pak, 60% lah. 60% itu untuk wakaf, yang 40% supaya dibayar. Ya, dibayar. 40% itu dibayar. Saya awalnya nanam kayu di sini, saya jual dapat 4 juta. Kemudian ada orang datang dari bekerja di Arab, pulang saya hubungi, ngasih 6 juta, jadi 10 juta. Padahal harus membayar 40 juta, kurang 30 juta. Yang 30 juta itu saya serahkan kepada Pak Lurah, saya minta tolong ini dibayarkan ini uangnya 10 juta, tapi kurangin nang endi ya, sekang ini kantongnya Lurah. Akhirnya terbayar 40 juta. Alhamdulillah. Kerja keras sih pun kerja keras. Ya kerja keras sudah lah ya, kerja pikiran lah pikiran. ya. Iya pikiran. Negosiasi. Tapi tidak setiap orang bisa negosiasi ya. Iya kan. Dan mau negosiasi itu bukan untuk pribadi sih. Kebanyakan orang kan hanya kepentingan pribadi. Ya. Ini bukan untuk pribadi. Nah sementara belum ditempati makam, ini saya tanami akasia. Iya, dimanfaatkan lah ya. Iya. Walaupun demikian, ini banyak orang yang iri hati karena kalau sudah melihat
tanamannya itu kan iri hati. Iya. Disangkanya itu seneng temen. Padahal sininya tidak setiap orang lah ya, tidak setiap orang bisa negosiasi itu kan. Yang punya juga bukan orang sini, orang Karangkles semua. Lain kelurahan. Ya alhamdulillah. Ya saya juga ya enaknya ya jaluk tolong karo Mbak Sambarangin. Diberi kemudahan. Mungkin biayanya sampun dicungkup ngaten apa dereng? Wis. Sampun. Saya datang ke sini, saya juga bukan asli sini mas. Oh. Saya aslinya Toko. Yang asli sini sudah ya. Saya aslinya Toko. Ini makam mertua saya. Dua laki-laki yang biru, perempuan yang Tetap. putih. Ini Mbak. Itu adik saya yang bawa itu. Adik saya terus. Saya rawat. Kan beda sendiri. Nggih. Ngeleres. Melong. Melong. Iya. Dilap nggih. Iya gelap ya. Cuci lah. Yang lainnya ya hanya dirawat di kerja. Ya, dia dulu meninggalnya di Jakarta, sama tinggalnya di sana. Mau meninggal itu ngomong mau ikut saya. Akhirnya dimakamkan di sini. Ya ada benarnya, tiap tahun anaknya kan datang, gitu kan, paling tidak lah. Ya. Gitu. Berarti niki nggih Pak, kebon ini. Iya. Nah, ini kebun yang tadi Pak Tulus ceritakan. Nah, jadi demikian cerita dari Pak Tulus Hidayat. Beliau penjaga makam Kiai Ageng Samparangin. Beliau diupah 150.000 per bulan. Tapi beliau banyak bersyukur walaupun 150.000 per bulan, tapi insya Allah berkah ya Pak ya. Ya. Semoga Bapak selalu sehat, gitu. Diberikan keberkahan, ridho sama Allah gitu kan. Karena udah menjaga pemakaman ini dengan ikhlas gitu ya. Untuk teman-teman yang berada di sekitar sini silakan bisa mendatangi di pemakaman Samparangin, bertemu dengan Pak Tulus langsung ya. Monggo silakan yang ingin berbagi cerita atau rezeki silakan langsung ke beliau di sini gitu ya. Untuk pekam pada episode 1 ini cukup sekian, nanti kita lanjutkan di pekam yang berikutnya. Terima kasih. Saksikan episode selanjutnya. Bekam Penjaga Makam.